Hamba punya alasan untuk itu. Karena baru saja, atau belum lama ini, Dyah Menur akhirnya mau membuka hati terhadap keinginan hamba. Dyah Menur Hartiningsih telah menjadi istri hamba, Gusti. Sebuah jawaban yang telah membuat Dyah Wiyat kini menjadi terkejut. Setelah berbicara sejenak, kemudian Gusti Putri Dyah Wiyat kini hendak kembali menuju ke istananya. Prada Basu memandang tidak berkedip ke arah jalan memanjang yang akan membawa rombongan Prabu Putri yang ditandu kembali ke istana Mojopahit. Di arah pandang matanya, bayangan rombongan itu masih terlihat, tetapi sejenak kemudian lenyap ketika mereka berbelok. Ketika Prada Basu mengarahkan pandangan matanya sedikit ke kiri, di halaman rumah Ki Songgorigi, beberapa orang tetangga kini tengah terlihat menggerombol. Di halaman rumah Ki Jalak Mangure, para tetangga yang berkumpul jumlahnya lebih banyak lagi. Yang masih berkumpul di situ termasuk orang-orang dari pedukuhan sebelah yang ikut mengayuh bagyo kehadiran Prabu Putri di pedukuhan itu. Rupanya kabar kehadiran sang Prabu Putri itu dengan cepat mengembar dan diketahui oleh banyak orang melalui kedok tular. Adi, apa jawabanmu terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Prabu Putri? Tanya Gajah Enggon. Prada Basu berbalik dan menatap wajah Gajah Enggon tanpa berkedip. Tidak ada senyum di wajah Prada Basu yang justru terlihat tegang. Menurutmu, apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan? Tanya Prada Basu. Gajah Enggon kini terlihat sedikit bingung. Kesalahan bagaimana? Karena kau berbohong atau justru menjawab apa adanya? Jawaban mana yang kau berikan? Prada Basu kini mencarikan sikapnya. Senyumnya kini mulai mencuat meskipun sulit dipahami senyum itu berlatar belakang macam apa. Aku menjawab apa adanya. Akan tetapi, jawaban yang apa adanya itu, aku sama sekali tidak tahu apakah akan menyebabkan Prabu Putri berkenan. Lebih-lebih, jika jawabanku itu disampaikan kepada Tuanku Wijaya Raja Sahyang Parameswara Sang Apanjiwaningnyun. Gajah Enggon kini menatap Prada Basu dengan rasa penasaran yang makin menanjak. Sebenarnya, apa jawaban yang kau berikan? Apakah Dyah Menur masih hidup? Prada Basu kini memerlukan waktu untuk termangu, seperti melamun atas hadirnya sosok wajah Dyah Menur Hartiningsih, sang Sekar Tanjung di kelopak matanya. Perempuan cantik tetapi selalu terlihat murung. Adakah murung di wajah perempuan itu akan terkelupas bersamaan dengan keputusan yang telah diambilnya? Dyah Menur memang masih hidup, jawab Prada Basu. Lalu, sang Prabu berniat membawa Dyah Menur ke istana, dan kemudian akan dibuatkan istana, tambah Prada Basu. Itu bagus. Aku tidak menyangka Gusti Putri ternyata berhati mulia dan mau berbagi. Kalau kau mencemaskan sikap Kakang Patih Gajah Mada, kurasa ketakutanmu itu tidak perlu terjadi setelah sang Prabu Putri sendiri dengan terang-terangan mengumumkan keberadaan Dyah Menur. Dengan senyum getirnya, Prada Basu kini menggeleng. Apa yang menjadikan jalan hatimu, Adi? Betapa panjang kini tarikan napas Prada Basu dalam mengisi paru-parunya. Aku keberatan, Kakang. Karena Dyah Menur telah menjadi istriku.
Jawab Pradabasu. Terbelalak kini Gajah Enggon mendapat jawaban itu. Namun dengan segera Gajah Enggon kemudian tersenyum. Dijabatnya tangan sahabatnya itu dengan genggaman yang amat kuat. "Selamat tadi," kata Gajah Enggon. Pradabasu menerima jabat tangan itu sekaligus menjadi simpul pembuka senyumnya yang kini menjadi lebih lebar lagi. "Sebaiknya kita berangkat. Sebenarnya, aku sudah berkemas untuk perjalanan panjang yang akan kita tempuh, Kakang. Aku tinggal mengeluarkan kuda dan berpamitan kepada para tetangga." Gajah Enggon kemudian mengedarkan pandangan matanya ke pekarangan rumah Pradabasu yang gundul. Tidak ada tanaman apapun. Jika ada tanaman yang hidup, hanyalah beberapa pohon ketela pohon yang meranggas karena demikian parahnya keadaan. Ke depan, jika hujan belum juga turun, boleh dikata rakyat Mojopahit pasti akan menderita. Gajah Enggon orang yang ramah. Melihat orang-orang menggerombol di halaman rumah Ki Songgoriki, Gajah Enggon kini justru mendatanginya. "Bagaimana dengan kemarau panjang ini, sederek-sederek?" Gajah Enggon kini membuka percakapan dengan ramah. Beberapa orang itu kemudian berebut saling menjawab. "Keadaan akan memburuk, Tuan Senopati. Jika bulan depan hujan belum juga turun, masa panen berikutnya pasti akan mundur." Gajah Enggon kemudian mencerna jawaban itu. "Lalu, bagaimana dengan bahan makanan? Apakah mencukupi untuk beberapa waktu ke depan?" tanya Gajah Enggon. Orang-orang itu kemudian saling memandang. "Bagaimana pula dengan lumbung? Apakah masih ada persediaan?" Kembali orang-orang itu kini saling menengok. "Persediaan di lumbungku sudah habis, Gusti Senopati." Ki Songgoriki kini yang menjawab. Tetangganya kini terkejut, kaget oleh jawaban yang ternyata jujur itu. Adalah agak aneh. Ki Songgoriki yang selama ini sering membusungkan dada ternyata mampu pamer wajah yang memelas. Senopati Gajah Enggon kemudian memandang Ki Songgoriki dengan iba. "Lalu ke depan mau makan apa?" tanya Gajah Enggon. "Tiwul," manggut-manggut kini Gajah Enggon. "Yang lain?" "Kalau aku sedikit beruntung, semula aku menduga tahun ini akan terjadi kemarau panjang. Jadi aku menyisihkan panen untuk menemui tumbuh yang ada di lumbungku, Gusti. Dugaanku atas kemarau panjang itu ternyata benar. Setidaknya untuk 3 bulan ke depan, keluargaku tidak akan kelaparan. Aku bukan orang yang kaya. Aku hanya beruntung. Perhitunganku kali ini benar, Gusti. Ke depan, aku juga punya ramalan tersendiri, yaitu ketika orang-orang saling berbalap menanam padi, aku akan menyisihkan pekarangan untuk kutanami cabai, karena cabai pasti akan mengalami kelangkaan." Gajah Enggon amat tertarik terhadap perhitungan orang itu. "Bagaimana cara sampean memperkirakan kemarau panjang itu akan terjadi, Ki?" Orang itu membalas tatapan Gajah Enggon dengan raut muka biasa sebagai tanda keluguannya. "Aku hanya mengandalkan ilmu titen, Ki. Sewindu yang lalu, keadaannya juga seperti ini. Padahal, sewindu sebelumnya juga terjadi kemarau panjang. Dari hitungan itu, aku menduga kemarau panjang akan datang. Ternyata benar. Ternyata aku bernasib mujur telah mempersiapkan diri menyongsong kedatangan masa paceklik ini dengan sebaik-baiknya. Panen di pertengahan tahun yang lalu tidak kujual seluruhnya, Ki. Sebagian aku simpan di lumbung." Gajah Enggon memandang orang itu dengan tatapan mata yang takjub. "Jadi sampean mengamati selama bertahun-tahun untuk mengetahui
Apa yang terjadi sekarang ini berdasar pengamatanmu 8 tahun yang lalu begitu, Ki? Orang itu tersenyum. Apa yang kemudian diucapkannya bukanlah karena kesombongannya. Wajahnya menyiratkan keluguannya saat ia menyampaikan pendapatnya. Kalau ramalanku tidak salah, Gusti, setelah musim hujan nanti tiba, dimulai sejak warsa udan, sarat rontok, hamanto dingin, Majapahit akan menghadapi masa bahan makanan yang berlimpah. Namun, selanjutnya para petani harus berhati-hati di bulan Sisiro. Bulan Sisiro yang sejuk dan berkabut. Basonto dengan dedaunan yang luruh sampai ke masa Grismo yang panas. Bulan-bulan ini banyak sekali hama penyakit. Seminggu yang lalu, para petani padi juga gagal panen. Gajah Enggon layak merasa kagum terhadap lelaki tua itu yang meskipun hidup di desa memiliki pengetahuan yang tidak boleh diremehkan terhadap penanggalan yang berdasarkan musim. Bahkan ia mampu menandai adanya hal-hal khusus pada bulan-bulan itu. Rasa ingin tahu Gajah Enggon kini melebar lebih jauh. Aki memiliki berapa putra? Tanya Gajah Enggon. Pertanyaan yang membelok dengan tiba-tiba itu menyebabkan orang itu mendadak tertawa lebar. Aku punya 12 anak, Gusti, jawabnya dengan mulut yang menyeringai. Banyak sekali, Ki, kata Gajah Enggon. Ya, anakku 12 dan semuanya sudah mentas. Masing-masing telah aku kawinkan dan memberiku 17 orang cucu. Gajah Enggon memandangi orang itu tanpa berkedip. Pada bulan Srawono kemarin, anakku yang pertama memberiku cucu lagi. Pada bulan Badro, ku kawinkan anak bungsuku. 2 bulan setelah itu, yaitu pada bulan Kartiko, Yang Widi berkenan memanggil istriku untuk menghadap ke alam pangrantunan. Gajah Enggon termangu dan bahkan ikut larut melihat laki-laki itu tersenyum yang sebenarnya berusaha menghapus jejak kesedihan yang sempat mencuat di wajahnya. Bagi suami manapun, kematian seorang istri selalu meninggalkan jejak duka yang mendalam. Gajah Enggon kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada seseorang lagi. Kalau sampean bagaimana? Keadaanku lebih parah daripada Ki Songgoruki, Gusti. Aku tidak punya gaplek atau jagung. Lumbungku berukuran paling besar di pedukuhan ini. Tetapi tidak ada isinya sama sekali. Masa panen kemarin, padiku rusak di berangus tikus. Untuk menahan lapar, aku terpaksa menurunkan kelapa. Gajah Enggon kini mencuatkan sebelah alisnya. Makan kelapa? Ya, sebagian lagi aku bawa ke pasar Dasino. Gajah Enggon yang melihat secara langsung kehidupan yang menyesakkan dada itu kini mulai menahan nafasnya. Namun ia punya cara untuk menyelamatkan nasib buruk para tetangga Pradabasu itu. Besok di hari Saniscoro, cobalah kalian ke istana dan melakukan PP. Katakan bahwa kalian berasal dari pedukuhan ini. Katakan bahwa kalian adalah tetangga Ki Pradabasu dan kemudian mintalah bantuan. Aku yakin istana pasti mengeluarkan cadangan bahan makanan untuk membantu kalian menyambung umur. Mata Ki Songgoruki kini berbinar. Benarkah itu, Gusti Senopati? Tanya Ki Songgoruki. Apakah bantuan pasti akan turun diberikan kepada kami? Ya, katakan saja kalian adalah tetangga dari Ki Pradabasu. Nasib kalian pasti akan diperhatikan. Tawaran yang diberikan Gajah Enggon itu sungguh menarik minat mereka. Sekaligus
Hal itu memancing rasa penasaran mereka terhadap siapa sebenarnya Bradabasu, orang yang selama ini dianggap remeh yang ternyata menyembunyikan jati dirinya. Apakah aku boleh bertanya soal tetangga kami itu, Gusti? Bertanya salah seorang dari mereka. Kenapa? Soal Ki Bradabasu itu. Siapa sebenarnya dia, Gusti? Gajah Enggon memandang wajah orang-orang di depannya satu persatu. Apakah kalian belum tahu siapa dia? Tanya Gajah Enggon. Belum. Benar juga. Bradabasu tidak akan pernah menceritakan siapa dirinya. Bradabasu itu bukan orang sembarangan. Andai ia tidak mengundurkan diri dari Kesatuan Bayangkara, pangkatnya mungkin telah mencapai Senopati. Tetapi itulah Bradabasu. Ia tidak silau dengan gemerlapnya pangkat. Ia memilih berada di luar karena sebuah keyakinan yang harus dipegang teguh. Itulah sebabnya siapapun orang di Mojopahit menghormatinya. Patih Gajah Mada menghormatinya. Aku menghormatinya. Bahkan kedua Prabu Putri semua menaruh rasa hormat kepadanya. Bradabasu memang bukan orang sembarangan. Hening kini menyibak menyeruak. Ki Songgoruki yang selama ini terlalu meremehkan tetangganya itu, yang sering meremehkannya melalui bualan-bualannya yang muluk-muluk atau menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna, kini merasa harus segera mengakhiri kebiasaan buruknya. Tidak ada gunanya lagi kini membual, mengaku bersahabat dengan Gajah Mada untuk menggelembungkan dirinya. Indahnya kebohongan dan khayalan itu ketika berhadapan dengan kenyataan kini menjadi sungguh amat menyakitkan. Berangan-angan punya uang banyak, berangan-angan beristri cantik, atau menyandang jabatan dan pangkat tinggi akan terasa nyeri di ulu hati ketika tersadar bahwa semua yang indah itu hanya sebuah khayalan. Tidak ada gunanya melakukan itu semua di hadapan Bradabasu. Suara kuda kini meringkik memecah perhatian mereka. Dari halaman samping rumahnya, Bradabasu kini datang menuntun kuda kebanggaannya. Apakah Ki Bradabasu itu akan pergi? Bertanya kini Ki Jalamangore. Ya. Kemana dan berapa lama, Gusti? Gajah Enggon kini mengarahkan perhatiannya kepada Bradabasu yang sibuk memasang pelana di atas kuda. Ia akan pergi bersamaku untuk melaksanakan tugas negara. Ia memang bukan prajurit yang karenanya harus tunduk pada perintah pimpinannya. Meskipun Bradabasu berada di luar, dengan senang hati ia akan memberikan bantuan jika negara membutuhkan. Perjalanan yang akan ditempuhnya adalah semata-mata karena panggilan jiwanya, bukan karena panggilan isi perut. Penampilan Bradabasu kini telah berubah dan tampak mendebarkan. Rambutnya yang semula dibiarkan terurai kini digelung-geling tepat di atas kepala. Pakaian yang dikenakannya ringkas dan ketat, menggambarkan kelincahan dan kekuatannya. Yang paling menyita perhatian adalah rentengan pisau yang ditata berantai pada selempang yang terbuat dari kulit harimau, dan juga persediaan anak panah di endong yang diselimpangkan di punggung dan sebagian ditata menggantung di pelana kudanya. Benar-benar sebuah penampilan yang berubah dan mendebarkan. Melihat Bradabasu telah siap, Gajah Enggon yang kini masih berada di halaman rumah Ki Songgoruki harus kemudian mempersiapkan diri. Orang-orang yang berkumpul itu kemudian bergeser menuju ke rumah Bradabasu. Demikian juga dengan orang-orang yang menggerombol di bawah pohon saman di tepi jalanan itu maupun yang berada di dekat pagar. Bradabasu kini memandangi mereka. Pandangan matanya juga jatuh ke wajah Ki Songgoruki. Namun kini cara Ki Songgoruki membalas tatapan mata Bradabasu telah berubah. Ki Songgoruki tidak lagi berani menengadah
dan juga membusungkan dada. Para sanak tetangga semua, aku akan pergi untuk waktu yang panjang. Aku menitipkan rumah ini. Kalau kayu penopangnya doyong, bantulah dengan menegakkannya kembali. Tetapi, kalau terlanjur ambruk karena telah diterjang angin atau terkena apapun, biarkan saja sekalian. Kelak ketika aku pulang, aku akan merepotkan para sanak tetangga untuk membangunkannya kembali. Hening yang menyelinap adalah karena isi semua dada kini bagai terampas dan juga terasa mendelong, dan yang paling merasakan sentakannya adalah Ki Songgoriki. Bagaikan kehilangan tenaga, Ki Songgoriki berusaha dengan sekuat tenaga bertahan untuk berdiri. Dengan sekuat tenaga pula ia menggerakkan kaki untuk melangkah mendekat. Prada Basu kini memberikan perhatiannya. Ada apa, Ki? Komat kamit kini Ki Songgoriki akan berbicara dengan dua telapak tangan yang saling meremas. Namun betapa sulit melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Prada Basu sangat memahami keadaan tetangganya itu yang rupanya sangat terpukul manakala melihat kenyataan yang sesungguhnya. Aku minta maaf. Akhirnya terlontar juga sebuah ucapan dari mulutnya. Prada Basu tersenyum. Apa yang harus dimaafkan, Ki? Aku tidak melihat kesalahan apapun yang telah kau lakukan. Betapa sombongnya aku selama ini. Dan betapa buta mataku karena tidak melihat siapa sampean. Prada Basu kini tidak henti-hentinya mengumbar senyum. Menurutku tidak ada masalah yang menyebabkan sampean harus merasa bersalah, Ki. Sudahlah, jangan kau melihatku dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang berubah pada diriku. Siapakah aku? Aku tetap Prada Basu tetanggamu. Kau tidak perlu mengubah sikapmu, Ki. Ki Songgoriki kini menunduk makin dalam. Akhirnya Prada Basu merasa telah tiba waktunya untuk berpamitan. Tanpa menyangga beban, Prada Basu kini naik ke punggung kuda yang telah disiapkan. Demikian pula dengan Gajah Enggon. Prada Basu kini melambaikan tangan. Selamat jalan, Ki Prada Basu, teriak salah seorang penduduk. Prada Basu tersenyum dengan lebar. Sejenak kemudian, dua orang pilih tanding itu membalapkan kudanya dengan meninggalkan debu di sepanjang jalan yang dilewati dan masih menyisakan rasa takjub yang tidak berkesudahan bagi para tetangganya. Di langit tidak ada selembar pun mendung yang dirindukan. Tidak ada mega yang kini menjadi cikal bakal hujan. Kakang, ada satu hal yang tadi belum sempat aku tanyakan. Apakah Kakang sudah menghadap Ibu Suri Gayatri? Tanya Prada Basu. Sudah, Di, jawab Gajah Enggon sambil mempercepat gerak kudanya agar bisa berpacu berdampingan. Lalu, apa kata Ibu Suri, Kakang? Tanya Prada Basu. Dengan Prada Basu sedikit memperlambat dan dengan Gajah Enggon mempercepat laju kudanya, akhirnya kedua prajurit itu berderap berdampingan. Ibu Suri Gayatri memberiku petunjuk yang samar-samar. Aku disuruh memulainya dari ujung galuh. Aku disuruh mengikuti jejak hujan. Dengan cara itu, kita akan menemukan kembali kedua benda pusaka yang hilang itu. Ibu Suri Gayatri mengatakan, boleh dikata, hidupku bahkan baru dimulai dari tempat itu. Prada Basu mengurutkan keningnya. Sebagaimana Gajah Enggon, Prada Basu tidak mampu menebak apa makna di balik pesan yang aneh itu. Perjalanan itu rupanya dirasakan sebagai hal yang menyenangkan bagi kuda kekar milik Prada Basu maupun kuda milik Gajah Enggon yang begitu bergairah. Kedua binatang itu kini saling membalap dengan kecepatan yang tinggi.
Makin jauh ke timur, sedikit membelok ke arah utara. Di arah sana letak pelabuhan besar yang bernama Ujung Galuh. Belum beberapa jengkal perjalanan itu ditempuh, dari arah berlawanan terlihat berderap 5 ekor kuda yang ditunggangi oleh orang-orang yang pasti mumpuni dan perigel dalam ulah berkuda. Bagai kesetanan dan mungkin takut kehilangan waktu, orang-orang berkuda itu membalap membelah angin. Karena jalan di depan menyempit dan salah satu pihak harus mengalah, Prada Basukini memperlapat diri, mereka juga bahkan berhenti. Rombongan orang-orang berkuda itu semakin mendekat. Orang-orang itu tergesa-gesa dan itulah sebabnya mereka tidak mengurangi kecepatan. Rombongan orang yang berkuda itu sama sekali tidak tertarik pada keberadaan mereka berdua. Siapa mereka, Kakang? Entahlah. Ada yang menarik perhatianmu. Gajah Enggon kini menggeleng. Apakah mereka akan membuat onar di Mojopahit? Lanjut Prada Basu. Prada Basu agak cemas, tetapi tidak dengan Gajah Enggon. Jika ada pihak yang berniat berbuat onar di Mojopahit, dengan mudah akan diketahui karena demikian rapatnya penjagaan atas keamanan istana dan juga di kota raja. Telik sandi disebar kemana-mana, apalagi karena peringatan yang diberikan oleh Ibu Suri Gayatri bahwa maling pasti akan mencoba masuk kembali ke dalam lingkungan istana, sehingga kini penjagaan benar-benar diperketat. Segenap prajurit telah diturunkan dalam berbagai penyamaran. Prada Basu sependapat, siapapun orang-orang berkuda itu tidak boleh menghentikan perjalanan yang ditempuhnya. Apapun yang akan mereka lakukan di kota raja, andai mereka hendak berbuat jahat, pengawalan prajurit yang berlapis-lapis pasti akan menghadang mereka. Prajurit sandi bahkan mungkin akan langsung memantau sejak mereka pertama masuk di lingkungan kota raja. Prada Basu kini menggerakkan kembali kudanya sebagai isyarat untuk kembali berderap. Debu tebal kini mengepul. Kuda Prada Basu adalah kuda pilihan dan sangat gemar untuk dipacu. Apalagi jika ada pesaing yang bisa ditantang dalam beradu balap. Pun demikian dengan kuda milik Senopati Gajah Enggon yang kini bergumpal-gumpal ototnya. Bagai terbang, mereka kemudian melesat. Matahari yang semula berada di puncak kini telah sedikit doyong menuju ke arah barat, menjadi penyebab semua bayangan benda apapun, pepohonan, batu, tiang rumah, dan orang berdiri mengayun ke sebelah timur. Matahari yang orang memanggilnya dengan sebutan srengenge, dipuja bagai dewa dengan panggilan yang Bagaskoro, juga ada yang menyebutnya Batara Surya. Kelihatannya kali ini sungguh memeras keringat siapa saja. Panas yang menggigit itu yang kemudian menjadi penyebab air yang menguap dari sungai-sungai yang kemudian kering dan dari laut yang tidak henti-hentinya meneburkan ombak menggerus tepian pantai. Di sebuah pedukuhan, perempuan yang semula sibuk mengucurkan air dari dalam bumbung ke beberapa pohon cabai yang ditanam di pekarangan rumahnya, kini mendongakkan kepala ketika terdengar derap kuda dari kejauhan. Senyum perempuan itu akan merekah karena terlanjur menduga siapa orang yang berkuda itu. Namun dengan segera dibatalkannya ketika pendengarannya kini mampu memindai kuda yang datang itu lebih dari satu. Apakah itu ramamu, Prajaka? Pertanyaan itu terlontar kini dari mulutnya. Sang Prajaka dengan penuh keyakinan kini mengangguk. Selebihnya bocah cacat jiwa itu tidak pernah menggeser pandangan matanya dari pohon nyudanta di depannya. Setidaknya berapa jumlah lidi yang tersisa dari satu pelepah telah ia hitung dengan tuntas. Bocah itu entah apakah ia layak disebut bodoh dengan kemampuannya yang langka itu. Dengan kemampuan yang aneh itu, Prajaka mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Namun karena ketidakmampuannya menjalin hubungan dengan orang lain telah menyebabkan
Prajaka dianggap sebagai bocah yang bermasalah. Kau yakin itu ramamu, Prajaka? Tanya perempuan itu lagi. Sang Prajaka meskipun terdiam, ia kini kembali mengangguk. Bocah itu begitu yakin orang berkuda yang datang itu memang romonya. Tidak peduli meskipun suara derap itu berasal dari 2 ekor kuda. Irama derap yang mungkin berbeda-beda untuk setiap kuda dapat dibedakan dengan amat mudah dan jelas oleh ketajaman mata hatinya. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Perempuan itu adalah perempuan yang berwajah cantik, paling cantik dari para tetangga di pedukuhannya. Namun dengan sangat seksama ia mampu menyembunyikan kecantikannya melalui penampilan dan pakaian yang sederhana. Rambut yang hanya digelung melalui cara yang paling sederhana agar tidak menarik perhatian laki-laki. Dilengkapi pula dengan sikap yang menutup diri agar para tetangga tidak terlalu sering datang. Namun bahwa pada dasarnya ia memang cantik, rambut yang dibuat aut-autan itu pun tetap terlihat cantik. Kecantikan yang terlalu kuat dan juga sangat menonjol itulah yang menyebabkan para laki-laki di pedukuhan itu, baik yang tua maupun muda, banyak yang menyisihkan waktu untuk sekedar mengangankan dan juga membawanya ke alam mimpi. Akan tetapi, laki-laki mana yang berani menggoda perempuan itu? Karena konon suaminya yang jarang berada di rumah bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan prajurit dari pasukan khusus Bayangkara yang pasti akan menggilas siapapun yang berani untuk menggoda istrinya. Untuk berani menggoda perempuan itu benar-benar diperlukan nyali yang sangat besar. Tubuh perempuan cantik itu tinggi semampai, sepadan dengan ukuran badannya yang langsing namun padat. Wajahnya bersih dengan tatapan yang selalu berseri-seri. Matanya mungkin adalah bagian yang paling indah dan menyenangkan. Tidak tersenyum saja sudah cantik, apalagi ketika ia mengembangkan senyumnya. Senyum itu ibarat lintang panjer sore yang muncul bersamaan dengan senja yang datang, atau lintang panjer raino yang akan lenyap menjelang pagi datang. Begitu gemerlap dan sering menyebabkan orang salah paham. Perempuan itu sebenarnya bersikap biasa saja, hanya lawan bicaranya saja yang salah mengartikannya. Di antara penduduk pedukuhan itu, memang ada yang tidak mampu untuk mengendalikan diri. Kidrabo Alit namanya. Meskipun ia telah beristri dan memiliki 6 orang anak, kegelisahannya menggeliat ketika melihat kecantikan Dyah Menur, tetangga yang tinggal di pedukuhan Payaman yang belum genap 4 tahun. Kidrabo Arit sering sakit meriang dan juga minta dikeroyok istrinya yang bingung karena akhir-akhir ini sering mendapat suaminya tidak sehat. Sisa nyali yang dimiliki Kidrabo Alit dalam menyalurkan hasratnya hanyalah dengan melintas di halaman rumah Dyah Menur saat pergi ke sawah atau pulang dari sawah. Pilihan jalan yang terasa aneh itu karena lebih jauh dan juga melingkar. Melalui cara itu, Kidrabo Alit berharap akan mendapat kesempatan melihat Dyah Menur dalam menjemur pakaian atau tengah memetik daun singkong di pekarangannya. Andai kata mungkin, sungguh menyenangkan jika bisa menawarkan diri untuk membantu menjemur. Bisa bertegur sapa dengan perempuan itu sungguh berharga dan lebih mahal dari bukaan emas. Di sisa kesempatan yang dimilikinya, Kidrabo Alit juga berandai-andai. Andai kata ia hidup sendiri, andai kata ia tidak punya istri, yang dengan demikian ia bebas berhubungan dengan perempuan lain, atau andai perempuan yang bernama Dyah Menur itu bisa ia miliki. Hanya sebatas itu yang bisa Kidrabo Alit lakukan. Selebihnya tidak, karena ia tidak ingin nyawanya tercabut. Sejak datang dan bertempat tinggal di Payaman, Prada Basu secara blak-blakan memperkenalkan Dyah Menur sebagai istrinya. Sekaligus ia juga memperkenalkan dirinya sebagai mantan prajurit khusus Bayangkara. Hal itu telah menyebabkan para lelaki di Bulu Payaman tidak ada yang berani berbuat macam-macam kepada Dyah Menur. Meskipun Prada Basu sering juga bepergian jauh entah kemana.
Orang-orang Lugu itu pun percaya antara Dyah Menur dan Bradabasu memang merupakan pasangan suami istri. Tidak seorang pun yang menyadari ada sebuah sandiwara rumit yang membungkus persoalan di antara mereka. Ki Drabo Alit telah 2 kali kini melintas di jalan depan rumah yang sangat terpencil itu. Ia berani melakukannya karena yakin perempuan itu sedang sendiri. Hal itu bisa ditandai dengan kosongnya kandang kuda yang berarti Bradabasu sedang tidak berada di rumah. Namun suara kuda yang datang berderap di siang itu mendorong Ki Drabo Alit untuk terbirit-birit. Dengan sangat sigap, lelaki yang sudah pantas disebut kakek itu kemudian melompat pagar dan bersembunyi di balik barisan pagar pohon yang bersemak belukar. Dari tempatnya, Ki Drabo Alit kini mengintip. Dyah Menur tersenyum ketika melihat siapa yang kini akan datang. Namun dengan segera perempuan cantik itu menghapus jejaknya dari raut mukanya karena Bradabasu datang tidak sendirian. Dyah Menur memiliki ingatan yang tidak buruk. Wajah orang yang datang bersama dengan Bradabasu itu pernah dilihatnya di balik prajurit beberapa tahun yang lalu. Dyah Menur bahkan juga tahu nama orang itu adalah Gajah Enggon, seorang prajurit dengan pangkat senopati yang menjadi pucuk pimpinan dari pasukan khusus Bayangkara.